Bapak Ibu, selamat pagi. Kita beribadah kembali pada ibadah pagi hari ini. Mari siapkan hati kita, mau bawa hidup kita, memberikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Sadar bila
mengurapi kami sekalian, jemaat-Mu yang ada di rumah, baik kami yang ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja mengurapi kami. Terima kasih kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami tidak mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian kita. Kita adalah orang yang merdeka. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Beri hidup kita untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Pujian bagimu.
disitulah pasti mujizat Tuhan terjadi. Baik, mari kita sediakan hati kita untuk menerima firman-Nya, untuk diisi oleh firman Tuhan. Biarlah bencana hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita.
bawa hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi bejana-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila pujian yang sudah kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Engkau memberkati puji-pujian kami. Bila pujian ini memberikan kekuatan Bapa bagi kami yang lemah, yang sakit. Kami boleh dapat memberikan hiburan. Kami mendapatkan penghiburan dari-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu saja yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu boleh meneguhkan kami Bapa. Untuk kami boleh tetap setia bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan firman-Mu, penyampaian firman-Mu di dalam tangan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kembali kita bisa beribadah dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sukacita beribadah, dalam keadaan sehat kita bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari berbicara tentang teladan dalam kasih. Ya, saya akan mengangkat satu tema, teladan dalam kasih. Nah, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman ini, saya mengajak kita sebentar tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan masih beri kesempatan sekali lagi kami boleh untuk duduk mendengar firman-Mu melalui ibadah online ini. Kiranya Tuhan tolong bekerjalah di antara setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada yang mendengarkan perkataan firman Tuhan ini. Tolong ya Roh Kudus supaya kami bisa fokus dalam waktu yang singkat ini, konsentrasi untuk firman Allah, sebab kami yakin firman-Mu sajalah yang sanggup mendidik dan mengubah hidup kami lebih baik lagi. Terpujilah Tuhan, berkati semua peralatan multimedia yang kami pakai untuk kelangsungan ibadah online. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus yang paling hakiki, yang paling menonjol adalah hidup dalam kasih. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan Allah. Ya. Sesama manusia itu siapa? Suami, istri, anak, orang tua, antara orang yang bersaudara, ya, antar rekan kerja, antar lingkungan masyarakat, dan antar saudara kita seiman, ya, dan siapa saja. Bahkan dikatakan kita harus bisa bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah mengasihi orang yang memusuhi kita. Kasihilah musuhmu. Nah, ini dia. Ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang tidak kita bisa temukan di dunia ini. Konsep mengasihi di dunia ini sangat sederhana. Ya, kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu ajaran dunia. Tetapi ajaran dari Tuhan Yesus adalah mengasihi orang yang berbalik justru memusuhi kita. Nah, kita punya nilai plus di sini. Ini adalah salah satu nilai kerajaan Allah. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, topik atau tema khotbahnya Tuhan Yesus kemana-mana pun dia adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya, dia banyak memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, kita akan melihat satu teladan yang akan kita pelajari bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari rasul-rasul, ya, tetapi dari seorang yang bukan seorang yang terkenal di dalam Alkitab. Siapa dia? Nah, dia adalah seorang perwira. Di dalam Matius pasal 8
akan saya bacakan. Matius pasal 8 mulai ayat 5. Judul perikopnya di sana adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, kita akan lihat bersama dari tokoh ini. Siapa dia ini? Ya, Alkitab hanya mencatat, memberikan informasi tidak banyak tentang pribadi ini. Tetapi dia disebut adalah seorang perwira. Ya. Di dalam nats yang kita baca ini tadi, bisa kita simpulkan bahwa dia itu sebetulnya bukan seorang Yahudi, bukan warga Yahudi. Ya. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat dari Injil Lukas pasal 7 ayat 4 ya, dan 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Jadi dia mengasihi bangsa kita, artinya memang dia bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi. Nah, itu informasi yang pertama kita dapatkan mengenai tentang tokoh perwira ini. Yang kedua, penafsir mengatakan bahwa dia ini seorang proselit. Ya, apa itu proselit? Proselit itu adalah bangsa lain atau suku lain yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, mau menggabungkan diri menjadi penganut Yudaisme. Penganut mempercaya menjadi penganut agama Yahudi, agamanya orang Israel. Itu artinya proselit. Dan itu banyak. Ya, sampai sekarang pun banyak orang-orang yang bukan dari tidak ada darah Yahudinya, tetapi mereka mau menjadi pemeluk agama Yahudi, menyembah dan percaya kepada Yahweh. Nah, itu yang kedua, informasi yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah dia itu disebut sebagai seorang perwira. Ya. Apa itu perwira? Ya. Perwira dari bahasa Yunaninya di sini disebutkan adalah hekatontarkes. Ya. Jadi perwira ini dari bahasa Yahudi, bahasa Yunaninya adalah hekatontarkes. Ya. Apa itu hekatontarkes? Hekatontarkes ini terdiri dari dua kata, hekaton dan tarks. Ya. Hekaton itu adalah 100, ya, pemimpin 100, dan
Tars itu adalah pemimpin. Ya. Jadi dia adalah seorang pemimpin 100 prajurit. Ada 100 prajurit yang dia pimpin. Nah, dari penafsiran, perwira yang ditempatkan di Kapernaum ini adalah petugas keamanan yang mengepalai wilayah yang ada di Kapernaum, dan di bawahnya itu ada 100 prajurit-prajurit ya yang dia bawahi. Misalnya kalau di Indonesia kemungkinan ya misalnya seperti Kapolres ya yang mengepalai kepala polisi wilayah Jombang ini mengepalai ratusan polisi-polisi. Nah, kemungkinan seperti itu. Nah, perwira ini juga demikian. Dia adalah seorang kepala atau pemimpin 100 prajurit. Nah, kita lanjut. Kita akan melihat keteladanan apa yang kita dapatkan dari perwira ini. Ini akan kita pelajari bersama. Keteladanan apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan, yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh. Yang pertama adalah memiliki kepedulian kepada orang lain. Ya. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 7 ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, ketika dalam Lukas sebetulnya prajurit ini perwira ini mengutus para tua-tua untuk menemui Yesus. Tetapi kalau kita lihat dari Matius, dikisahkan bahwa perwira ini langsung menemui Yesus dan meminta supaya Yesus segera datang untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Nah, alasannya dikatakan dalam ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat bangsa Yahudi. Ya. Jadi perwira ini adalah orang Romawi, ya, perwiranya, prajuritnya, kepala prajurit orang Romawi yang mengasihi bangsa Israel. Itu yang pertama. Ya, dalam ayat 5 kita temukan itu. Jadi meskipun dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi dia mengasihi orang Israel. Dia itu penguasa. Dan orang Israel pada waktu itu di bawah kekuasaan Romawi. Jadi dia oleh kekuasaannya dia punya kekuatan untuk bisa memperlakukan bagaimana saja, apa saja yang bisa dilakukan untuk orang Israel. Tetapi dia memilih untuk mengasihi orang Israel. Ya, Bapak Ibu belajar sejarah bagaimana para penjajah-penjajah yang menguasai negara kita ini, misalnya seperti Jepang atau Belanda, mereka semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Ya, mempekerjakan secara paksa, memperlakukan secara tidak adil, ya, dan tidak diberikan kebebasan. Jadi ditekan. Kenapa? Karena mereka punya kuasa. Nah, sebetulnya perwira ini juga memiliki hak dan kekuatan kuasa untuk memperlakukan orang Israel. Tetapi ayat 5 ini mencatat bahwa dia memilih untuk mengasihi orang Israel. Yang kedua, ia menanggung pembangunan rumah ibadat orang Israel. Ya, di pusat di Yerusalem ada bait Allah. Tetapi di daerah-daerah ada sinagog, ya. Seperti pos-pos pelayanan itu ya, pos-pos ibadah. Mereka menyebut itu sinagog, ya. Dan di Kapernaum, Alkitab mencatat bahwa perwira ini pernah menanggung pembangunan sinagog tempat ibadah orang Israel. Sebabnya dari sini kita bisa menarik kesimpulan kemungkinan dia itu adalah proselit, ya, orang yang menganut kepercayaan atau agama Yahudi. Jadi dari dua hal ini kita bisa melihat dia itu orang yang peduli. Orang yang terbuka, orang yang mengasihi sesamanya sekalipun ada di bawah kekuasaannya tetapi dia tetap memilih mengasihi. Juga orang yang peduli terhadap ibadah orang lain padahal. Ya,
tetapi dia mau berkorban dan membangun tempat ibadah mereka. Ya, ini juga hal yang perlu kita contoh Bapak Ibu ya. Kita dituntut untuk bisa mengasihi. Siapa yang perlu kita kasihi? Semua orang. Banyak orang yang membutuhkan kepedulian. Kita tidak hidup sendiri, ya. Jangan hidup secara merasa seperti kita itu hidup sendiri di dunia ini. Jangan ego, ya. Jangan terus bangun ego kita, tetapi lihatlah sekeliling kita. Kita perlu mengulurkan tangan kita kepada sesama kita. Ini teladan yang pertama yang kita teladani dari perwira ini. Dan kita lihat dalam Matius pasal 8 ayat 5 dan 6, ya dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia peduli kepada hambanya. Hamba di sini dari bahasa Yunaninya adalah doulos. Doulos itu artinya budak. Ya. Budak itu bisa dimiliki oleh seseorang karena hasil dari tawanan perang dan lain sebagainya. Dan budak tidak punya hak. Budak tidak punya harga diri. Ya. Majikan atau tuan, dia bisa memperlakukan seperti apapun menurut keinginannya kepada budak yang dia punya. Ya. Jadi budak itu memiliki nilai yang sangat rendah pada zaman Romawi. Ya. Kalau ada statement mengatakan bahwa bedanya budak dengan canggul itu hampir sama. Ya, hanya budak itu punya nafas, cangkul itu enggak punya nafas. Ya. Ada satu tulisan dari seorang penafsir namanya William Barclay mengatakan demikian, mendefinisikan tentang budak pada zaman Romawi. Budak bukanlah seorang pribadi. Ya. Jadi menurut dia pada zaman itu budak itu bukan pribadi. Itu disamakan dengan alat. Ya, ia hanyalah sebuah alat yang hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Ia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat. Misalnya mempekerjakan di ladang dengan dirantai atau kerja paksa di pabrik. Atau ia dapat menghukum mereka, memukulnya dengan tongkat, cambuk atau gada. Ia bisa memberi tanda di dahi bahwa mereka pencuri atau pelarian. Atau pada akhirnya jika terbukti tidak dapat membela lagi, ia dapat disalibkan atau menyalibkan mereka. Itu posisi budak pada zaman Romawi. Ya. Jadi pada zaman Romawi itu budak itu ditusuk telinganya, dikasih anting-anting. Nah, jadi laki-laki yang ada anting-antingnya pada zaman itu dianggap budak. Nah, budak itu juga bisa dikenali itu budaknya siapa atau miliknya siapa dari dahinya. Ya, di dahinya itu dicap ada satu tanda, itu seperti mungkin ditato, ya, seperti ditato, tetapi zaman dulu bukan, tetapi dicap dengan besi panas, ya. Misalnya dia itu budak misalnya ini contoh ya, budak saya, ya, artinya SM, maka saya akan mencap di dahinya itu SM, artinya dia itu budak Samuel Manurung. Bagaimana caranya? Itu dengan besi yang panas yang ada tulisan SM ditaruh di api, sewaktu setelah dia membara maka langsung dicap di dahinya. Maka itu akan terlihat seumur hidupnya. Dia tidak bisa lari kemana-mana. Iya, karena dia seorang budak. Nah, ada lagi seorang penafsir yang mengatakan tentang budak pada zaman itu. Namanya Fara. 3 macam alat pertanian pada zaman Romawi. Ya, yang pertama, alat pertanian yang bisa berucap, misalnya seperti budak, ya manusia tetapi budak. Yang kedua, alat pertanian yang tidak bisa berucap, itu misalnya seperti lembu, sapi,
kerbau yang dipaksa untuk membajak bekerja di ladang. Yang ketiga adalah alat pertanian yang bisu, yaitu cangkul, parang, atau mungkin alat-alat pertanian yang lain. Jadi budak itu disejajarkan itu adalah alat pertanian, bukan pribadi. Sangat rendah. Nilai seorang budak pada waktu itu sangat-sangat rendah. Bahkan dikatakan budak yang tua atau sakit-sakitan juga dapat dibuang oleh majikannya. Kalau misalnya dilihat sudah budaknya itu sudah agak tua, ya sudah tidak produktif, bisa dibuang atau ditinggal. Atau mungkin budaknya sakit-sakitan, bisa juga dibuang. Bapak Ibu bisa melihat contohnya dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 13. Ya, Daud bertemu dengan seorang dan orang itu ternyata adalah budaknya seseorang orang Mesir yang ditinggal karena dia sakit-sakitan. Ya. Nah, jadi artinya budak itu memiliki nilai yang sangat rendah pada waktu itu. Tetapi lihat, perwira ini tidak menganggap budak itu memiliki nilai yang sangat rendah. Itu sebabnya dia memperjuangkan. Ketika budaknya ini sakit, ya, dia datang memohon kepada Yesus supaya dia dapat disembuhkan. Ini adalah keteladanan yang perlu kita teladani bersama-sama. Ya. Kita perlu saling peduli dengan orang lain. Bukan hanya peduli kepada suami istri atau keluarga kita saja. Tetapi mungkin orang-orang yang kelihatannya, status sosialnya kelihatannya mungkin agak di bawah. Tetapi sebetulnya di hadapan Tuhan kan kita sama. Kita satu di dalam Kristus. Alkitab berkata tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang merdeka atau budak. Tidak ada lagi. Kita semua sudah disatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, artinya kita perlu saling care, saling peduli satu dengan yang lain. Ya, kepedulian itu bisa terjadi antara status sosial yang berbeda. Ya, misalnya bagi orang yang lebih kuat, yang lebih punya bisa mempedulikan keadaan orang yang lemah. Atau juga orang yang sama-sama status sosialnya sama, tetapi saling memperhatikan, saling mempedulikan. Jadi ini kasih yang kita teladani dari seorang perwira ini. Kasih sebetulnya bukan sekedar slogan. Kasih seharusnya bukan hanya sekedar ucapan dari mulut. Bukan hanya sekedar nyanyian saja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi kasih harus diekspresikan lewat kepedulian kita. Kepedulian bisa diterjemahkan dalam banyak hal. Bisa dalam memberi, bisa dalam bentuk perhatian, bisa dalam menolong, bisa dalam memberi nasihat, bisa dalam mengunjungi, bisa dalam memotivasi, mendoakan, mengajak bersama-sama untuk bisa bangkit dan bangun. Itu adalah bentuk kepedulian. Mari bersama-sama hiduplah dalam kepedulian. Ya, kita peduli. Jadi bukan cuma hanya di gereja saja kita nyanyinya peduli dan mengasihi orang. Tetapi yang terutama kita bisa harus tunjukkan dalam perilaku perbuatan kita bahwa kita juga mempedulikan orang lain. Ya, masa-masa COVID ini kan ada banyak yang susah hidupnya. Orang yang dulu sejahtera sekarang kurang sejahtera. Iya. Kota-kota besar banyak orang yang saling menunjukkan kepedulian. Di luar Kristen pun ada banyak orang yang menunjukkan itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, orang-orang percaya. Kita harus justru lebih mempedulikan. Ya. Pertama mungkin cuma hanya ruang lingkup keluarga. Yang kedua ruang lingkup sesama seiman, gereja kita ini. Kita butuhkan saling peduli dengan yang lain. Bukan hanya sekedar dari pemimpin atau gembala sidang ini yang memperhatikan, mempedulikan kepada jemaat, tetapi antar jemaat satu pun bisa saling mempedulikan. Ya, supaya kasih itu bisa terlihat di antara kita. Puji Tuhan. Teladan yang kedua yang kita pelajari dari perwira ini adalah ia memiliki penghargaan terhadap sesama. Dia menghargai sesama manusia.
Nah, budak itu diperlakukan pada zaman Romawi diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia. Seperti yang saya katakan tadi. Dia itu dianggap alat, benda untuk bekerja, dipakai untuk bekerja. Tetapi perwira ini tidak demikian. Dia memperjuangkan haknya hambanya ini, budaknya ini. Sampai dia datang untuk menemui Yesus, memohon supaya dia menjamah. Dan akhirnya hambanya bisa sembuh. Iya. Kita lihat dalam Lukas pasal 7 ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Jadi hamba ini, budaknya itu sangat dihargai. Dalam terjemahan King James Version mengatakan disayangi. Sangat disayangi. Wow, jarang loh majikan yang menghargai anak buahnya. Iya. Karena kenapa? Menganggap bahwa mereka hanya cari uang, hanya cari upah saja. Mereka bekerja untuk mengabdi, untuk cari upah. Kalau sudah diupahi sesuai dengan standar upah yang selayaknya, ya sudah. Tetapi tidak demikian dengan perwira ini. Lebih daripada itu, dia memberikan penghargaan. Dia mengapresiasi, bahkan dia menyayangi, mengasihi hambanya ini, budaknya ini. Selayaknya dia mengasihi manusia. Bukan seperti memperlakukan seperti hewan atau benda-benda yang lain. Ya, jadi perwira ini menilai derajat orang lain itu sama dengan dirinya. Tidak ada tuan dan hamba. Derajat sesama manusia itu sama di mata dia. Itu sebabnya dia mengasihi hambanya ini. Ya, dalam Amsal 11 ayat 12 berkata demikian. Siapa menghina sesama tidak berakal budi. Jadi jangan sampai kata-kata kasar, kata-kata pelecehan, kata-kata hinaan kita tujukan kepada orang yang kita anggap standar hidupnya itu di bawah standar hidup kita. Ya, jangan, jaga mulut kita. Jangan sampai kita memperlakukan orang lain itu sangat rendah, bahkan seperti kita injak-injak dengan kata-kata kita. Ya, siapa menghina sesama tidak berakal budi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak berakal budi itu artinya dia dungu, bodoh. Ya. Jadi saya percaya kita semua tidak mau disebut orang bodoh. Kita mau disebut orang yang bijaksana. Sebabnya mari hargai sesama kita. Berikan penghargaan selayaknya, mereka semua, kita ini semuanya kan manusia. Iya. Kalau ada orang menganggap orang lain itu bukan manusia, itu menghina penciptanya. Ya. Itu sama dengan menghina penciptanya. Nah, nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dia kenakan. Ya. Kebanyakan kan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu seperti itu. Seseorang bisa lebih dihargai, dihormati karena apa yang menempel di dalam dirinya. Dihargai karena hanya sekedar pakaian yang dikenakan. Dia dihargai karena dia punya kendaraan yang bagus. Seseorang dia hargai karena dia punya jabatan yang tinggi, yang dihormati. Ya. Apakah demikian diajarkan di dalam Alkitab? Tidak. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Belajarlah menerima dan menghargai orang lain karena mereka adalah manusia. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan, sama dengan kita. Ya, nilai kita ini di hadapan Tuhan kan sama. Tidak ada hamba, tidak ada budak, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi nilai kita meskipun pada waktu seorang berada posisinya menjadi seorang karyawan, seorang hamba, seorang biasa-biasa, dengan dia menjadi seorang pemimpin besar, ya seorang yang terhormat, sama di hadapan Tuhan, tidak beda. Sama dengan kalau saya punya uang
uang 100.000, ya. Kalau uang itu saya kumal-kumal, terus saya lempar, apakah uang itu berkurang nilainya ketika uang 100.000 saya lempar? Tidak. Apakah kalau uang itu saya injak-injak, ya, bahkan sampai berdebu, kotor, lusuh, nilainya berkurang? Juga tidak. Nah, kita juga di hadapan Tuhan demikian. Dan kita semuanya sama nilainya di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi dalam Amsal pasal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Jadi orang yang memperlakukan orang lain semena-mena, menindas, menghina. Ya, kita sedang menghina penciptanya. Siapa pencipta dia? Sama yang menciptakan kita juga, sesama manusia. Itu Tuhan. Jadi jangan sampai dari perilaku kita sedang menghina orang lain. Artinya kita sama juga sedang menghina pencipta kita. Mari seperti perwira ini, belajarlah untuk meneladani sikap perilaku yang baik di dalam menghargai orang lain. Mengasihi orang lain sama dengan kita. Kita tidak ada bedanya. Mungkin di luar sana banyak orang membeda-bedakan karena status sosial, karena pekerjaan, karena pendidikan, karena titel atau jabatan. Tetapi di hadapan Tuhan semua sama. Apalagi kita semua orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Nilai darah Kristus yang mahal itu menebus semuanya, kita sama. Puji Tuhan. Nah, kita lihat yang ketiga. Keteladanan yang ketiga yang kita bisa teladani dari perwira ini adalah perwira ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ya, kita lihat dalam Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, jadi ketika Yesus mendengarkan permohonan dari perwira ini, Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkan. Tetapi apa jawabnya perwira ini? Perwira berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kenapa kira-kira? Apakah perwira ini punya rumah yang jelek? Apakah perwira ini hanya punya rumah kontrakan mungkin? Atau mungkin rumah gede atau rumah biasa? Saya yakin tidak, karena dia seorang pemimpin besar. Iya, dia kepala 100 prajurit. Dia orang terkenal, dia tentunya orang kaya. Tetapi kenapa dia katakan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini adalah salah satu, yang pertama adalah bukti kerendahan hati. Ya. Dan karena tentunya perwira ini memahami adat istiadat orang Yahudi. Bagi adat istiadat orang Yahudi, memasuki rumah orang yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, itu adalah sesuatu yang najis, ya. Itu tradisi mereka, turun-temurun terus dibangun, bahkan sampai hari ini pun, ya. Kalau di Israel sana, tempat ruang makan, misalnya hotel ini ya, hotel, tempat ruang makan hotel, ruang makannya orang Yahudi sama non-Yahudi di Israel sana itu beda, ya. Dibedakan, lift lift saja itu beda liftnya orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena kalau mereka bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, dianggap najis. Ya, itu hanya budaya adat istiadat. Nah, perwira ini memahami itu. Itu sebabnya dia berkata bahwa aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kenapa? Karena dia tahu, dia paham tradisi Tuhan Yesus, tradisinya orang Yahudi, itu berkunjung, itu masuk ke rumahnya orang yang non-Yahudi itu najis. Nah itu sebabnya dia menempatkan dirinya itu enggak layak di hadapan Tuhan. Artinya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kalau sudah posisi, kalau sudah status sosialnya di atas, kalau sudah jabatannya sangat tinggi, sulit rasanya untuk merendahkan diri.
Padahal Yesus berkata bahwa siapa yang mau jadi terbesar di kerajaan Allah, maka dia harus menjadi pelayanmu. Iya, konsep yang tidak dimiliki oleh dunia, itu adalah konsep kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah terbukti dari kerendahan hati yang demikian. Kalau kita bisa saling merendahkan hati kita satu dengan yang lain. Dan yang kedua, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka kita menerima berkat yang Tuhan sudah khusus sediakan kepada kita. Salah satu contoh ketika pemungut cukai dan orang Farisi masuk ke rumah Allah, ke bait Allah, ke tempat sembahyang mereka berdoa. Orang Farisi berkata, Allah, aku bersyukur sebab aku bukan seorang pencuri, bukan pembunuh, bukan penzina, bukan aku membayar persepuluhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Dia menceritakan semuanya dalam doanya, kehebatannya. Aku bersyukur tidak seperti pemungut cukai ini. Tetapi di sisi yang lain ada seorang pemungut cukai. Pemungut cukai dalam tanda kutip adalah pendosa besar bagi orang Yahudi pada waktu itu. Dalam doanya dia berkata apa? Bapak, aku tidak layak. Iya, aku orang berdosa. Ketika dia berdoa dengan mengakui segala keberadaannya dan dosa-dosanya, maka Tuhan pun melayakkan dia. Sebabnya kalau kita mau datang kepada Tuhan, mari kita membawa hati yang merendah di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama manusia saja kita bisa dinilai orang, kita ini rendah hati atau tidak. Apalagi di hadapan Tuhan. Ya, kita ada saat sampai hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya diberikan kesempatan untuk melayani seperti ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab kalau saya melihat siapa saya dulu, siapa saya sebetulnya, saya tidak ada sesuatu yang layak yang bisa saya andalkan untuk bisa dilihat Tuhan, menjadi sesuatu yang diperhitungkan untuk dilayakkan saya menjadi hamba Tuhan melayani dia. Tetapi semua semata-mata hanya karena kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari biarlah dengan pemikiran paradigma yang demikian, kita mau datang kepada Tuhan membawa hati yang rendah. Memiliki hati yang rendah hati, datang kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan jawaban dari doa-doa yang kita naikkan. Nah, mari dari keteladanan kasih yang kita pelajari bersama-sama pada saat malam hari ini, kita bisa meneladani sikap hati yang penuh dengan kasih dari seorang perwira yang ada di Kapernaum ini. Ia memiliki kepedulian kepada sesama, ya, kepada hambanya saja, budaknya yang sangat rendah pada zaman itu saja dia kasihi, dia hargai. Ya, dia menghargainya selayaknya dia, sama derajatnya sebagai manusia, sesama manusia. Dan juga dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa, maka permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Budaknya yang sakit, yang lumpuh, disembuhkannya. Artinya kalau sudah lumpuh kan sebetulnya tidak bisa bekerja. Buat apa? Tidak ada artinya budak kalau sudah lumpuh. Tetapi ketika dia disembuhkan, dia bisa lagi bekerja, mengabdi kepada majikannya ini. Mari biarlah dengan sikap yang sama, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita terapkanlah nilai-nilai kerajaan Allah ini. Nilai kerajaan Allah yang paling menonjol dalam ajaran Tuhan Yesus di dalam Alkitab adalah kasih. Mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita memiliki kasih, maka kita pasti bisa peduli dengan semua orang. Kalau kita punya kasih, maka kita bisa memberikan penghargaan yang sama kepada semua orang. Karena mereka adalah sesama manusia, sama dengan kita. Dan kalau kita punya kasih, kita pasti bisa memiliki kerendahan hati. Merendahkan hati kita di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Dalam kerajaan Allah, yang terutama adalah orang yang mau melayani karena dia akan ditinggikan di dalam kerajaannya. Puji Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama meneladani
kasih yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Haleluya. Mari saya ajak kita sama-sama untuk menyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Hanya Yesus Tuhan, Yesus segalanya bagi kami. Hormat bagi-Mu, Allahku, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang sempurna bagi kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus ditinggikan di atas segalanya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami masyurkan Engkau lebih dari segalanya. Syukur, syukur Yesus, ku bersyukur Tuhan.
isi ruang hati kami. Setiap hari, setiap waktu kami merindukan hanya pribadi Yesus melebihi apapun juga di dalam dunia ini. Sebab Engkaulah harta yang tak ternilai harganya, yang sangat berharga di dalam hidup kami. Engkaulah harta yang melebihi semua harta apapun di dalam dunia ini. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Menemukan Yesus membuat semua yang dalam dunia ini serasa tidak berharga, tidak berarti Tuhan. Sebabnya biarlah pribadi-Mu satu-satunya menjadi kebanggaan bagi kami, menjadi pujaan bagi kami, menjadi milik kami sekali sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Waktu yang berharga yang singkat. Hari ini kami bisa bersama, di pagi ini kami boleh bersama menyembah Tuhan kami, memuji Allah kami, mendengarkan Engkau berbicara. Kami percaya setiap pribadi lepas pribadi yang dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus datang beribadah bersama, mereka mendapatkan berkat rohani yang tak ternilai harganya yang kami temukan oleh karena kehadiran Yesus memberkati setiap pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau belajar memiliki kasih seperti kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan. Supaya di mata orang bukan hanya sekedar kami hanya memiliki agama Kristen, tetapi lebih daripada itu dari sikap kami, dari perkataan dan perbuatan kami, dari kepedulian kami menunjukkan bahwa kami memiliki nilai yang lebih daripada nilai yang kami temukan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan, menerapkan firman-Mu, menghidupinya di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, selagi masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami hidup di dalam dunia ini. Kami mau hidup berbuah, hidup berdampak, hidup berbagi, hidup bisa peduli dengan orang lain. Menunjukkan kasih seperti kasih Kristus kepada sesama kami. Supaya oleh perbuatan kami banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka memiliki beban pergumulan yang sangat memberatkan dalam hidup mereka. Tuhan, kami tidak datang kepada orang-orang yang kuat. Kami tidak mendapat meminta perlindungan kepada gunung-gunung yang di sekeliling kami. Kami tahu hanya satu gunung batu perlindungan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami, yang dapat memberikan jaminan perlindungan, jaminan pemeliharaan, jaminan keselamatan kepada kami semuanya. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, yang susah dihibur, yang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit apapun yang berdiam dalam tubuh anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini pula mereka mengalami pemulihan karena Tuhan bekerja mengalirkan mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Apabila ada yang terbelenggu oleh kuasa dosa, kuasa kegelapan, Tuhan berikan kelepasan oleh kuasa darah Yesus. Mungkin hari-hari mereka mengalami kegagalan, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam hubungan, kegagalan dalam rumah tangga atau apa saja. Tuhan memberikan semangat kembali kepada mereka, hidup bergairah senantiasa di dalam Tuhan Yesus, membuat kami tidak akan menyerah selangkah pun, tetapi kami mau terus maju bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, perlindungan Allah nyata kepada kami semuanya. Diluputkan kami dari segala musibah bahaya, dari roh jahat, dari niat orang jahat, dari wabah penyakit menular yang ada di sekeliling kami. Kuasa darah Yesus menyelimuti, menudungi kami siang dan malam. Seluruh jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa yang lanjut usia mendapatkan perlindungan yang sejati dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami tahu semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kami tahu juga kunci
keluar dari persoalan yang terjadi ini ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya tidak kepada manusia kami datang, bukan kepada penguasa di dunia ini kami datang, bukan kepada orang-orang yang kuat, tetapi hanya kepada Tuhan yang memegang kunci untuk membuka jalan keluar dari persoalan kehidupan yang sedang terjadi di bangsa kami. Berikan hikmat kepada pemimpin kami, taruh roh hikmat kepada mereka, supaya dalam tindakan, dalam keputusan, dalam kebijakan-kebijakan penting yang harus mereka ambil berdasarkan hikmat Tuhan, sehingga bangsa ini tetap boleh mengalami sejahtera karena Tuhan. Pakailah Tuhan orang-orang yang ditugaskan untuk menangani pandemi COVID-19 di bulan-bulan di hari-hari ini Tuhan. Biarlah mereka bisa menunaikan tugas mereka dengan tetap bergairah, bersemangat. Dan mampukan kami semua warga masyarakat dengan hati yang karena kami mengasihi sesama kami mengasihi bangsa kami mau melakukan apa yang menjadi tugas kami seperti Tuhan yang kehendaki bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia akan segera diluputkan, akan segera berakhir dari COVID-19 ini. Bangsa kami akan dimenangkan bagi kerajaan Allah. Dengar doa kami, inilah permohonan kami Tuhan, pemulihan akan datang karena Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kedangkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Curahkanlah berkat-Mu, penuhi kami semuanya. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah yang penuh kemuliaan kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera malam ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.